siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Betawi, Band, yang kurangnya Jabodetabek, Kota Tangerang. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Seluruh pengurus Forum Betawi Rempuk dari pimpinan pusat, Gardu, dan seluruh anggota Forum Betawi Rempuk yang mudah-mudahan siang hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Banten, Bapak Andra Soni. Semoga beliau diberikan kesehatan, keberkahan di sepanjang aktivitas tugas dan kesehariannya. Amin. Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Tangerang, Abang Haji Sahrudin, yang alhamdulillah dengan perkenannya kita bisa mengadakan acara di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ketua DPRD Kota Tangerang, Ketua MUI Kota Tangerang, jajaran FKUB yang tadi sudah luar biasa, berkat doa mereka suasana menjadi teduh, tidak panas, alhamdulillah. Ini berarti bahwa agama itu akan selalu diperlukan hingga hari kiamat. Karena dengan doa-doa mereka cuaca menjadi adem, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Kapolres Kota Tangerang, Bapak Kompol Komisaris Besar Polisi Dr. Raden Muhammad Jauhari SH SIK. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan hingga mencapai karir tertinggi dalam kepolisian. Amin. Amin. Para bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takdim dan mahabbah saya. Karena yang lain sudah pantun, maka saya akan ikut pantun. Kalau yang pertama cakep, kalau yang kedua jangan cakep lagi, maksudnya gitu. Jadi jangan cakep dua-duanya. Belum. Ada pohon namanya sukun. Jangan dianggap kagak berguna. Maksudnya. Udah benar itu. Jadi jangan cakep dua-duanya. Jadi kalau orang Betawi kalau mau cakep nggak perlu ke salon. Cukup pantun aja udah dibilang cakep. Mari kita hidup rukun, saling toleransi dalam beragama. Sudah menjadi kebiasaan kita dalam setiap milad, doa mesti lintas iman, karena anggota FBR meskipun nomenklaturnya Betawi, tapi anggotanya macam-macam juga agamanya, macam-macam juga sukunya. Jadi saya salah satunya saya perkenalkan, ada anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Bang Kevin Wu. Ini sama, kalau di Jakarta namanya Tibet Tionghoa Betawi. Saya punya lembaga, direktur lembaga bantuan hukum juga, Bang Hendra. Ini tampangnya coba berdiri, Bang. Ini juga Tibet Tionghoa Betawi. Itu salah satunya, ada banyak, kebetulan teman-teman tidak hadir karena kita membatasi ini sebagaimana instruksi dari pemerintah Kota Tangerang dan Kapolres bahwa tidak boleh ada arak-arakan iring-iringan motor, tidak boleh ada konvoy motor. Ini diangkat di mobil bukan di motor, Pak Kapolres. Karena kalau dia pakai motor dan konvoy dengan membawa ini, kita akan pecat. KTA-nya diambil. Dan ini yang hadir hanya sebagian kecil, karena keseluruhan anggota kita kurang lebih 53.000 dengan KTA. KTA itu
berikut dengan nik dan nomor kakak. Jadi bisa di barcode dan itu seluruhnya ada. Jadi kalau yang lain-lain anggota 1000 dihitung dulu 1, 2, 3, kita enggak. Begitu kita klik dan di Play Store ada aplikasi buat mengecek kartu anggota FBR itu asli atau bukan. Jadi kita sudah menggunakan teknologi kuantum berkaitan dengan kesamaan frekuensi. Barcode itu persoalan frekuensi. Frekuensi FBR se-Jabodetabek itu mesti satu. Dan alhamdulillah tema kita pada milad kali ini merawat budaya, membangun harmonisasi bangsa. Saya ingin coba jelaskan bahwa dalam kehidupan bangsa yang majemuk seperti Indonesia, budaya itu bukan sekedar warisan, karena dia adalah identitas kolektif yang membentuk jati diri bangsa. Kita dinamakan Indonesia karena beragam budaya, beragam etnis, beragam suku, dan beragam agama. Merawat budaya bukanlah tindakan eksklusif, apalagi bentuk perlawanan terhadap pluralitas atau keberagaman. Justru dari kesadaran terhadap akar budayalah semangat kebangsaan, semangat dan wawasan kebangsaan tumbuh kuat dan berakar. Namun ironis, semangat pelestarian budaya ini kerap dituding sebagai gejala fanatisme. Sikap mencintai budaya sendiri, mengenakan pakaian adat, menggunakan bahasa daerah dalam ruang publik, atau menyuarakan nilai-nilai kearifan lokal kerap tidak sedikit dituding sebagai bentuk pengkotak-kotakan identitas. Di titik ini maka kita perlu berhati-hati agar tidak tergelincir dalam persepsi yang keliru yang pada akhirnya mengakibatkan kecurigaan yang berlebihan. Sementara itu dalam konteks mencintai budaya bukanlah sikap asobiah dalam bahasa agama Islam yang berarti fanatisme sempit terhadap kelompok sendiri disertai dengan sikap merendahkan atau menolak kelompok lain. Sikap seperti ini memang berbahaya dan kita juga tidak setuju. Kita akan menolak itu karena bertentangan dengan prinsip persaudaraan manusia dan kemanusiaan. Dan Rasulullah pun menolak asobiah karena bisa merusak keadilan dan persatuan. Namun mencintai budaya sendiri tidak serta-merta termasuk dalam kategori ini. Ia baru menjadi fanatisme jika digunakan untuk menolak, menyerang, mendiskreditkan atau menyudutkan kelompok yang lain. Selama semangat kebudayaan dijalankan dengan keterbukaan, penghormatan, dan kesediaan untuk dialog, maka pelestarian budaya adalah bagian dari upaya kita semua untuk memperkuat fondasi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu bagaimana dengan membangun harmonisasi bangsa? Kita tidak akan mungkin bicara Indonesia tanpa bicara kebinekaan. Kita tidak bisa bicara kebinekaan tanpa memberi ruang yang layak bagi budaya-budaya lokal untuk tumbuh, hidup, dan tampil di ruang-ruang publik. Keseragaman bukanlah standar nasionalisme. Makanya di MBR atribut tidak seragam, hanya warna hitam dan hijau. Lihat aja, dikumpulin semua nggak ada yang seragam, karena keseragaman bukanlah standar nasionalisme. Kita tunjukkan itu. Justru keberagaman yang dirawat dengan cinta akan menjadi kekuatan yang dahsyat yang membedakan Indonesia dengan bangsa lainnya. Pancasila sebagai dasar negara tidak pernah menuntut rakyatnya melepas identitas budaya. Sila ketiga persatuan Indonesia bukan ajakan untuk menyeragamkan, tetapi untuk merangkul yang berbeda dalam satu kesadaran kebangsaan yang sama, yaitu bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, berbahasa Indonesia. Disinilah pentingnya perbedaan antara pelestarian budaya dengan fanatisme sempit. Budaya bukan tembok, ya, tapi jendela yang memungkinkan kita bisa melihat keluar tanpa harus kehilangan jati diri di dalam.
Dalam budaya terdapat nilai empati, gotong royong, kearifan hidup, dan kesantunan yang menjadi modal sosial bangsa. Jadi merawat budaya adalah upaya memperpanjang nafas sejarah agar tidak mati ditelan zaman, tidak mati terkena arus globalisasi yang tidak berkesudahan. Menuduh pelestari budaya sebagai fanatik hanya karena ia memakai bahasa daerah atau memperjuangkan nilai-nilai lokal adalah bentuk miskonsepsi terhadap semangat kebangsaan itu sendiri. Jadi nasionalisme yang sehat bukan tentang seragam, tapi tentang kesediaan yang penuh kesadaran untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Awal-awal kita ini sering diprotes tokoh-tokoh Betawi. Itu FBR kok ada orang Kristen, FBR ada Hindu, Buddha, ada macam-macam suku. Karena kita budaya melampaui agama. Jangan dipertentangkan antara agama dan budaya, karena agama menjadi kaya sebab budaya. Kebetulan saya juga ketua MUI Provinsi DKI Jakarta bidang seni dan budaya, jadi saya paham tentang itu. Makanya kita tidak pernah seragam. Pengurus gardu satu dengan gardu yang lainnya atributnya tidak pernah seragam. Yang seragam cuma tulisannya FBR, itu aja. Ada ADART yang mengatur tentang logo, tentang simbol organisasi. Tapi lihat logonya macam-macam. Ada macan, angop, macan tidur, ada macam-macam itu. Ini semua karena mereka tidak dimobilisasi. Mereka kemari dengan ongkos sendiri, betul? Jajan sendiri. Jadi tidak ada yang bayarin, karena kita tidak kuat buat bayarin, buat memobilisasi orang-orang untuk sampai kemari. Ini yang sanggup untuk mobil aja, karena Pak Kapolres boleh kita untuk konvoy pakai motor, karena mengganggu. Di Jakarta juga ada demo tentang Palestina. Jadi kita sama-sama bersinergi, setelah pulang kita jaga tertib lalu lintas sampai ke rumah dengan selamat, jangan terprovokasi. Siap abang-abang? Baik, saya lanjutkan. Dalam ruang publik modern yang makin dipenuhi oleh narasi-narasi artifisial atau palsu, mereka yang menjaga nilai-nilai tradisional justru sedang mengingatkan kita bahwa Indonesia tidak tumbuh dari ruang kosong. Ia tumbuh dari akar-akar yang dalam, yang jika tidak dijaga akan lapuk dan tercerabut. Saya sering mengistilahkan dengan eceng gondok, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berdahan, sehingga arus sekecil apapun menggeser tanpa pernah kembali. Ini berbahaya. Nah, sebagai penutup, saatnya menyikapi perbedaan dengan akal sehat, bukan prasangka. Budaya harus kita rawat sebagai ruang dialog, bukan alat dominasi. Identitas lokal bukan ancaman, melainkan kekuatan. Sejauh dijalankan dengan hati terbuka adalah bentuk paling murni dari cinta tanah air. Selamat Milad ke-24 tahun Forum Betawi Rempuk. Semoga makin meneguhkan eksistensinya sebagai wadah perjuangan, melindungi, merawat, memberdayakan, dan memajukan budaya Betawi, serta mampu membawa masyarakat Betawi dapat berdaya saing di dalam menghadapi tantangan zaman. Kita berharap bahwa budaya bukan sekedar romantika, tapi semangat dan kekuatan hidup yang membuat kita bisa maju, tumbuh, dan berkembang tanpa harus menjatuhkan orang lain. Sebelum saya akhiri, saya akan pantun lagi. Makan ketupat di hari raya, dimakannya bareng istri. Maksudnya adat istiadat kudu kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tadi sudah ditutup dengan doa. Alangkah baiknya kita doa dulu Fatihah untuk menutup ini. Setelah itu kita akan melihat dua artis kita, Bang Sahrudin dan Gubernur Banten Bang Andra Soni, ketemu nyumbang lagu berbagi kebahagiaan.